Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqih alladzi jarat bihil maqadiru biqudratihi alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqih sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa qala jaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala bikasrati qawli la ilaha illallah amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah, para cendekiawan, para ilmuwan, para asatid, para murabbi, para muallim, wabilaula sahibul bait al mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Hilman sesepuh urang sadayana miwah ingkang putra Pak Kiai Hasanuddin miwah keluarga kul sadayana parantos ngawaoskeun ayat suci Al-Qur'an tambi tawassul mangkoban sadayana ikhwan wal akhwat jamaah sadayana rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun kesehatan, dibarokahkeun rezeki dohir batin, dibarokahkeun ilmu anu manfaat maslahat, barokah putra putri soleh solihah berakhlakul karimah, kalayan barokah dzikir syukur taat ka Allah azza wa jalla di dunia sing parat dugi ke akhirat meraih husnul khatimah. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Lili anu sok biasa sasarangan ka Brebes Cirebon ayeuna kalarasan Tepang. Al-Mukarram di Bapak Haji Denoke sareng rengrengan. Mudah-mudahan kita gesang sing barokah kesehatan, barokah rezekina, barokah taat ibadah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu bapak sadayana daramang Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Alhamdulillah di tengah-tengah jamaah anu teu kinten dimuliakeun ku Allah, dihaturkeun istimewana anugerahna kalayan dipayuneun Hadratul Mukarram wal Muhtaram pangarsa sesepuh di pasantren Al-Ilmiyah leres. Mudah-mudahan sadayana ku Allah si kenging piala dunia jeung akhirat, amin. Di tengah-tengah zaman sedang mengeksklusif, sedang mempesona, sedang menggemerlap,
sedang memperlihatkan kecanggihannya, maka ibu tetap pilihan istimewa. Amin. Bapak pilihan termulia. Amin. Yaitu Allah titipkan kalimahnya ke mulut lisan bapak dan ibu dan ditenggelamkan sampai kolbu bapak ibu, akhirnya terekspresikan dengan ruh dan sir sampai membuat kepada perilaku amal keseharian bapak dan ibu. Mudah-mudahan kalau diatur kedukadinya. Amin. Malangkungan wae amalia manakiban Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani yang dijadikan Sayyidul Mursid bapak dan ibu, yang musalsal sampai Rasulullah, ke atasnya ke bawahnya musalsal kepada Sayyiduna Mursiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, dan ke bawahnya Pak Kiai dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Itulah pada malam yang mulia ini kita dipertemukan bersama-sama saudara-saudara ikhwan wal ahwal. Secara dohirnya basyariah kita, tapi secara ruhaniah kita digabungkan frekuensi channel ataupun channel dan frekuensi bapak dan ibu bersama channel dan frekuensi Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul dengan Syekh Sultan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah maka dalam dimensi thariqah ada silsilah yang dijadikan murabbi kita, mu'allim, mursyid. Itulah itu membuktikan etika ta'addub, etika tata kerama menghadap Allah. Jadi kita membutuhkan para kekasih Allah yang telah ditunjuk Allah sebagai Rasul Allah, kesananya yang mutaba'ah pada Rasul Allah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para aulia Allah, para ulama billah, ulama ilmi, sampai kepada mursyid yang menanamkan ketauhidan, kemarifatan pada kita dengan inti kalimat la ilaha illallah. Itulah namanya wasilatum bainana wa bainallah, yaitu perantaraan kita dengan Allah. Maka selamatlah hamba dari ketakaburan, karena tanpa silsilah ataupun tanpa guru segala disiplin ilmu pun tidak akan menghasilkan buah yang optimal. Betul kan? Jangankan dalam dimensi thariqah ataupun dimensi silsilah sanad hadis, dimensi baca tajwid saja kalau tidak digurukan rasanya berat untuk mencapai kesempurnaan. Mengatakan po, zo, ain dan sebagainya itu kan tetap kalau tanpa bimbingan, hanya ditekan saja dengan hanya tulisan, hanya membaca kitab tajwid saja tapi tidak ada guru, mungkin tidak akan bisa sesempurna orang yang mendapatkan bimbingan. Apalagi ini peluncuran yang jauh tak terhingga, padahal sebenarnya dekat tanpa batas. Kita ingin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan landasan-dasarnya dari mana? Ya Rasulullah sendiri yang mentalkinkan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, ya termasuk Abi Hurairah dan sebagainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadhil kalimat, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalimat apa? Kalimat takwa. Kalimat apa? Kalimat urwatul wuthqa. Oh, kalimat ikhlas, kalimat rahmat, kalimat la ilaha illallah. Ada mursyid, ada murid, ada silsilah, dan ada amalan yang harus diamalkan untuk menghimpun semua amalan dalam kekayaan Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih. Berarti itu amalan kapasitasnya tak terhingga.
karena akan menjangkau, menghantarkan kita ibu kepada yang jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Siapa gerangan? Pemilik alam semesta, pemilik segala sesuatu, bahkan penentu. Ia siapa namanya? Allah. La ilaha illallah. Mari kita bertawasul, berwasilah kepada Rasulullah. Dengan tadi udah tawasulkan sebelum mangkobah, kita sama-sama bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlin badriyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasilatun bainana wa bainallah. Itulah perantaraan kita dengan Allah. Habibana wa nabiyana Muhammad. Maka fa inna wasilati syafa'atul lakum. Itu sabda beliau. Sesungguhnya lantaran pertolongan bagi kamu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan syafa'atul uzma dari Nabi. Itu gimana majaz ya, syariat. Hakikatnya syafa'atul maula, pertolongan dan Allah yang Maha memiliki. Karena Allah memuliakan yang tak terhingga, mencapai khairul khalqi, sebaik-baik makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki umatnya juga khairul ummah, sebaik-baik umat. Siapa? Sekarang, bukan kemarin, bukan dulu, bukan yang akan datang, tapi sekarang siapa umat Muhammad? Bapak dan ibu. Dikatakan umat khairul ummatin, sebaik-baik umat, ya kalimahnya harus memiliki sebaik-baik kalimat. Apa? Afdalul maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu sasarannya. Yang kita sembah dia, yang kita tuju kita dia, yang kita cintai dia. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam keimanan, amin, keislaman, keihsanan. Mari kalimat tauhidnya kita baca sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Mudah-mudahan kita hidup dalam kalimat itu, amin. Gerak diam kita, suka dan duka kita,
jadi penguasa ataupun jadi pengusaha, jadi rakyat ataupun jadi raja, jadi intelektual, cendekiawan, ilmuwan, ataupun jadi pedagang, petani, apapun aktivitas kita, semoga Allah mendudukan kita dalam landasan kalimat itu. Amin. La ilaha illallah. Itulah thariqah untuk mendudukan kita sebagai hamba di hadapan Allah. Jadi bukan hanya lapan saja, supaya kalimat itu menyertai pikiran kita, menyertai ingatan kita, dan menyertai langkah perjuangan tujuan kita yang bersifat dohir ataupun batin, yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Tatkala gerak dan diam kita dalam makna itu, itulah kesuksesan yang abadi. Amin. La ilaha illallah. Karena kita di dunia yang serba sementara ini tidak akan lama kan. 70 tahun, 80 tahun sudah banyak yang dipanen, betul Pak? Pengusaha, penguasa, pedagang, petani, semuanya tidak akan lama. Tapi gangguan, godaannya betapa dahsyat dan berat kalau tanpa kekuatan keimanan, keislaman, keisanan, yaitu makna kemahabenaran Allah, la ilaha. Karena itu tertinggi, termulia. Dengan kapasitas apa kita akan menuju alam yang kekal abadi? Di sana bukan 70 tahun, di sana bukan semiliar tahun, di sana bukan setriliun tahun bahkan, tapi di sana khalidina fiha abada, selama-lamanya. Yang kaya sementara, yang miskin sementara, sakit pun sementara, sehat pun sementara. Tatkala kita tidak punya pegangan, lagi kaya sombong pada Allah, lagi miskin menuding Allah, lagi sehat pun sombong pada Allah, lagi sakit pun lari dari Allah. Tapi tatkala dengan makna kalimatu haqqin alaiha nahya, dalam kalimat itu ibu berlandas, maka lagi sakit pun ingat Allah, lagi sehat pun ingat Allah, lagi kaya pun ingat Allah, lagi miskin pun ingat Allah. Manfaat maslahatnya, lagi sehat ingat Allah, sehatnya maslahat buat ibu, buat bapak, maslahat buat agama, bangsa dan negara. Amin. Lagi kaya ingat Allah, kekayaannya manfaat bagi bapak dan ibu, manfaat bagi agama, bangsa dan negara, lebih luas. Itulah keabadian yang akan menyandarkan diri ibu pada Allah. Harta ibu terbawa menuju Allah, kekayaan ibu terbawa menuju Allah, suka dan duka ibu dalam romantika kehidupan hanya titipan sementara, adanya pun juga diadakan. Tapi tatkala ibu bersandar kepada hakikat kemahabenaran Allah, maka suka dan duka, sakit dan sehat diabadikan dalam keadaan rahmat, ridho, ampunan Allah. La ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Maka makana lillah yabqa, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah, yaitu karena la ilaha, yabqa, kekal. Ibu usia 50 tahun, bapak usia 50 tahun, bisa diperpanjang, bisa tidak begitu lama lagi. Tapi tatkala berlandas kepada kalimah itu, bersandar kepada kalimah itu, abadi. Maka Allah berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku pun ingat kamu. Bapak dikir tadi, bapak membacakan ayat Quran tadi, sholawat tadi, inti kalimah agung yaitu la ilaha, dibaca oleh bapak dalam usia kapasitas bapak 50, 60, 70 tahun. Jarang yang sampai menembus 80, 90, tapi bapak akan menduduki di alam kekal dengan keabadian Allah. Amin. Karena diabadikan oleh Dat yang Maha Abadi, maka layaklah masuk surga Allah. Alhamdulillah.
Bahkan sesudah layak masuk surga Allah, Bapak diizinkan oleh Allah layak liko bersama Allah. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adza lahum ajran karima. Itulah dzikrullahi akbar. Maka ekspresikanlah segala bentuk amal dohir amal batin Bapak, dasar itu la ilaha. Wahai orang-orang yang beriman, orang beriman paham ini undangan dari Allah. Apa gerangan? Labbaika ya Rabbi. Apa ya Allah? Aku telah datang di hari Ba'an memenuhi undangan. Kata Allah, udzukurullah. Ingatlah Allah. Dzikran katsira, ingat dengan yang sebanyak-banyaknya. Ingat dalam sebanyak-banyaknya perspektif thariqah qadiriyah adalah 165 minimal kan, betul. Maksimalnya ya lebih baik, lebih banyak lebih baik. Itu tajribah, pengalaman yang ditemukan salah satu sultan aulia ataupun wali Allah yang mencapai kualitas sampai sultanul aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dikasihkan kepada bapak dan ibu pengalaman itu oleh beliau, minimal 165, maksimal banyak. Kalau repot ya 3 kali, usahakan. Amat sangat repot nggak keburu ya dikodo di waktu senggang. Selalu diberi jalan kan alternatif. Itulah pemimpin ruhani yang paling purna, yang diizinkan Allah. Maka Bapak mengamankan, melestarikan. Dzikran katsira, perspektif Naksabandiyah yang diingat di hati ibu, di ruh ibu, di jiwa ibu, bahkan sampai terbuka sir rahasia, sampai kepada mukasafatul yakin, sampai kepada muayyanatul ghaibi, yang tidak ada satu pun diberi izin tahu kecuali ibu dan bapak, hanya dengan Allah. Saya juga tahu Pak, kemarin waktu ditalkin kalimahnya itu lafzul jalalah. Iya tahu di logika saja kalimahnya itu, tidak tahu di ruhaniyah, di jadbah ruhaniyahnya, tidak tahu di jadbah ilahiyahnya. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang mengolok-olok ataupun menghalang-halang, bahkan akan supaya Bapak tidak mengingat Allah melalui metode itu. Kan Bapak yang merasakan, betul? Kan Ibu yang merasakan. Terus berjalan, waktu habis. Hanya dengan Dia, hanya kepada Dia. La ilaha illallah. Itulah datang kepadanya. Maka Naksabandiyah mah abadan la yansahu, selama-lamanya tidak boleh lupa. Selama-lamanya tidak boleh lupa bagaimana? Kan kita hamba. Yang namanya hamba ada lupa kan? Betul. Tapi oleh Allah dihukumi abadi, kekal selama-lamanya. Apa prosesnya? Ya proses oleh Bapak dan Ibu. Kalau lupa ingatkan lagi. Kalau putus sambungkan lagi. Kalau jauh dekatkan lagi. Kalau kosong isikan lagi. Itu dzikir hobi, betul. Abadan daya sah, dihukumi oleh Allah itu selama-lamanya. Bapak waktu ingat itu biasanya kalau waktu bangun, betul. Di waktu tidur kan tidak tahu kemana-mana, betul. Apa adanya waktu itu, mimpi apa, bahkan mimpi dikejar pocong ataupun mimpi apa, betul. Tapi oleh Allah dihukuminya mengingat Allah. Sebelum tidur Bapak ingat Allah. Itulah abadan layar sah. Karena untuk hamba, anugerah dari Allah, Bapak dihukumi abadi. Itulah anugerah Allah. Maka dzikir jahar, dzikir hobi inti dalam thariqah qadiriyah Naksaband dia. Adapun tingkat kualitas sampai musyahadah, muraqabah, muayyanah itu bisa disiasati oleh alam pikir ibu dan dzikir ibu. Siasati tingkatan muraqabah ahadiyah, wahidiyah, wahdah, ma'iyah, akrobiyah, silahkan. Itu jalan sendiri. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berkahkan sampai kepada dzikir itu, amin. Bihaqqi la ilaha illallah.
Itulah dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah. Wasilatum bainana wa bainallah, melalui silsilah. Terus kesininya wasilah yang Allah pilih dari Nabi Allah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para awliya Allah, yaitu kepada para kekasih Allah, wali Allah, rijalullah. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanahullah bifadlillah. Bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di mana posisi kita? Apakah kita masih tetap dalam dzikir adat ataupun sudah meningkat dzikir ibadah? Bahkan sudah meningkat sampai dzikrul darajat ataupun dzikrul mahabbah wal ma'rifat. Nah, kita sendiri yang akan merasakan. Tapi yang dirasakan kita kan seringnya dzikir adat, betul Bu? Kita sering mengucapkan la ilaha dalam adat, yang diucapkan la ilaha, tapi dalam hati kita selalu terpikir apa yang menimpa keadaan kita. Mungkin kita lagi memikirkan cicilan kredit, mungkin dalam hati kita sedang memikirkan sesuatu yang diprogram oleh pikiran kita, tapi di lisan kita sering kita mengucapkan la ilaha. Itu tatkala di bawah dzikir ada undangan dari tetangga untuk bersama-sama berzikir karena salah satu telah meninggal keluarganya, maka kita disuruh sama-sama berjamaah tahlil. Sering kita ucapkan la ilaha illallah di lisan kita, tapi di hati kita kadang-kadang sudah masuk ke hayalan, ke imajinasi, ilusi, memikirkan tentang snack di dalamnya. La ilaha, apa isinya snack itu? La ilaha tempe ataupun tahu, la ilaha pakai daging enggak, la ilaha terus gentayangan. Kalau sudah siah membara alam pikiran itu terus terbawa karena setan sudah menunggangi di alam logi, di alam otak, di alam logika. Belum masuk ke alam malakut, masih di wilayah muluki. Bersama akal kita, bersama imajinasi kita, ya tidak balik, tidak menuju Rabb kita. Sedangkan la ilaha illallah hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna, yang akan menyempurnakan hamba di hadapan Allah. Hamba seorang pendosa tatkala datang dengan la ilaha, diampuni Allah. Tapi la ilaha illallah yang mana ya? Lau ja'a qailun la ilaha biqurbil ardi dunuban. Kalau seandainya datang seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang hamba datang menuju Allah dengan mengucapkan la ilaha, penuh makna, bahkan membawa dosa sebesar bumi, bukan sebesar rumah, bukan sebesar kolam, tapi sebesar bumi, datang kepada Allah dengan merasakan hamba yang memohon ampunan untuk dirinya hanya kepada Allah. La ilaha la ghafarallahu lahu dzalik, mesti Allah mengampuni. Amin. Itulah kemurahan Allah dengan kalimatnya. Tapi la ilaha illallah yang mana ya yang kita dapat? Apa ya yang tadi yang masih ada? Kalau yang masih adat itu masih belum menyatu antara lisan dan ingatan. Tatkala dikira adat, sholatnya pun juga jadi sholat adat. Kita sering mengucapkan usolli fardhu dhuhri ataupun fardhu asri arba'a rakaat mustaqbil Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tatkala Allahu akbar, mestinya ruh qalbun, rasa kita merasakan eksistensi akbar ya Allah, yang maha ada, yang maha sempurna, yang maha dahsyat, yang maha akbar.
sedangkan kita yang iftikor hanya butuh kepada Dia segala-galanya. Karena Dia yang menentukan, Dia yang memiliki, Dialah yang mengasihi. Tidak, belum nyambung ruh kita, kolbun kita, yang ada Allahu Akbar. Dipejamkan mata supaya menyatu antara ucapan dan ingatan Allahu Akbar. Begitu bar mata terbuka, dilihat di depannya ada orang yang pakai baju ataupun kaos hadiah Ajinomoto. Lalu dibaca oleh kita hadiah Ajinomoto. Akhirnya membara lagi pikiran kita. Padahal kita tukang bakso tapi belum pernah hadiah mendapatkan dari perusahaan Ajinomoto. Terus gentayangan lagi. Itu masih dikira ada. Baik, ya teruskan proses daripada tidak. Amin. Setelah itu masuk kepada dzikrul ibadah, tadabbur bimakna. Ingat kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali Allah. Tidak ada yang maha pengasih, maha pengampun, maha sempurna, maha bijaksana, maha memiliki, maha menentukan, maha memberi illallah kecuali Allah. Masuk ke wilayah mahabbah, akhirnya muncul cinta kita kepada Allah yang memiliki kerajaan, kekuatan, kehebatan yang absolut, kidam dan bako, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia yang maha segala-galanya, yang maha sendiri. Masuk ke wilayah itu, akhirnya ibu rindu cinta Allah. Akhirnya bapak cinta Allah muncul. Cinta bagaimana? Emangnya segala-galanya dicukup oleh Allah? Kekuatan kita, gerak dan diam kita semuanya izin Allah, betul Bu? Dalam ketauhidan kita. Akhirnya muncul. Ini sejauh mata memandang, melihat bumi, langit, alam, semesta, lautan, daratan, gunung, melihat orang yang sakit, melihat orang yang sehat, masuk jiwa kesyukuran ibu dengan dikir ibu. Bikuatnya dikirilah dengan kekuatan mengingat Allah, yang akhirnya ya Allah, ya Rabb, terima kasih Bang. Ya Allah, aku harus bagaimana kami bersyukur padamu. Tapi walaupun begitu kami jauh daripada rasa syukur kepada Engkau ya Allah. Jadikan aku hambamu yang bisa selalu bersyukur padamu. Apa? Pertama, merasakan kami dijadikan manusia. Untung kita tidak dijadikan kambing. Untung kita tidak dijadikan pepohonan. Untung kita tidak dijadikan bebatuan. Untung kita tidak dijadikan sekitar alam semesta yang lain. Yang memang Allah ciptakan segala sesuatu alam semesta itu bukan untuk siapa-siapa utamanya, untukmu ibu, untukmu bapak, silahkan. Senjatanya diberi logika oleh Allah, hidayatul akli, untuk menyelamatkan bapak dan ibu diberi hidayatul din, agama dari Allah Ar-Rahman Allamal Quran. Untuk mendudukan bahwa bapak-bapak itu mendapat pertolongan ataupun tidak masih diberi pikir dan dikir. Untuk merasakan apakah kita dalam pertolongan Allah ataupun dalam bencinya Allah, bentuknya Allah, masih bisa untuk mengontrol itu, yaitu hati dan kolbun dan ruh bapak. Ternyata kami sholat setelah diberi hidayah agama, ternyata kami baca Quran, ternyata kami baca sholawat, tapi hati kami tidak ada kemesraan bersama yang kami baca dengan yang dituju oleh ungkapan bacaan ini. Masih bias, masih liar, masih biasa-biasa. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Itu terasa dalam jiwa kita, tidak ada rindu, tidak ada merasakan mesra bersama Rabb kita. Akhirnya muncul lagi cinta kepadanya. Itulah kasih sayang Allah. Apa itu? Hidayah taufik, hidayah pertolongan dari Allah. Setelah tahu ini haram, ini halal, ibu diberi kekuatan mendudukan apa yang Allah halalkan. Ini tahu tidak boleh, ini tahu boleh. Ibu diberi kekuatan bahwa ini yang boleh. Ibu tahu, bapak tahu, dikir itu perintah Allah. Dan perintah Allah itu bukan Allah butuh sama bapak, bukan Allah butuh sama ibu. Bahwa Allah memerintah itu justru menyayangi ibu, justru menyayangi bapak, untuk supaya bapak abadi di sisi Allah. Amin. Kan Allah menciptakan berpasang-pasangan, ada malam, ada siang, betul. Ada hujan, ada kemarau, betul. Ada suka, ada duga, ada duka. Ada dunia, ada akhirat. Di akhirat pun berpasang-pasangan. Intinya di akhirat ada surga, ada neraka, ada rahmat, ada adab.
Maka tatkala mengingat itu muncul dengan kekuatan la ilaha, semakin menyandar kepada Allah. Walaupun sering kita jatuh bangun, banyak dosa di hadapan Allah, tapi tetap kita tidak mau berpaling dari Allah, karena aku ingin ampunan Allah. La ilaha, la ilaha. Terus akhirnya memang adkurkumnya Allah, Allah tahu ibu ingin ampunan. Adkurkumnya Allah, Allah tahu ibu ingin bahagia. Adkurkumnya Allah, Allah tahu ibu ingin masuk surga. Allah tahu ibu dan bapak ingin bersama dan menemui Dia yang maha sempurna. Itu semua adkurkumnya Allah, Allah kasihkan selama hayat di kandung badan bapak dan ibu, tidak pangsiun dari berzikir pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak dipangsiunkan zikir. Amin. La ilaha, itulah la ilaha, naik ke sana, yang akhirnya terus digabungkan. Isra Mi'raj digabungkan, sembahyang digabungkan, puasa digabungkan. Karena inti semua ibadah adalah ikhlas, karena ikhlas muncul di dalam kekuatan zikrullah. Mana mungkin kita bisa ikhlas kalau kita lupa Allah? Mana mungkin bapak sayang pada anak kalau tidak dalam hati bapak tidak ingat anak? Mana mungkin seorang anak sayang pada bapak pada ibu kalau dalam hati sang anak tidak ingat? Betul. Diawali dengan ingat yang dikatakan dalam agama dzikrullahi akbar, maka ingat Allah itu akbar, karena akan menghantarkan semua elemen kebaikan, semua dimensi kebaikan, semua dimensi yang dijalankan secara syariat, secara thariqat, secara hakikat, bahkan sampai ke wilayah ma'rifat. Amin. La ilaha, bahkan di akhir hayat pun akan dijemput. Amin. Karena di dunianya kan banyak repot kita melawan berbagai nafsu. Betul Pak? Nafsu apa? Pertama, nafsu bahimia, hewan ternak. Ada di manusia, ada hewan ternak, hewan keayaman, keentogan, apalagi bebek, itik dan sebagainya ada di manusia. Yang pura-pura soleh di depan, tapi kalau tidak ada ya diambil. Kalau lihat kolam yang sudah mulai tidak ada airnya, mulai agak sudah dangkal, air ikan mas sudah memperlihatkan, menggiurkan, besar, luar biasa, maka nafsu bahimiyah muncul menguasai jiwa. Maka mulai mata kita ke kiri ke kanan, yang dilihat ini ikan mas besar sekali, tahu dia haram, tahu halal dan haram, itu tahu bukan miliknya, milik orang lain. Iya haram sih haram, tapi ini kan ikan mas besar, akhirnya diambil. Didikir bidorbin sadidin biqauli la ilaha, dengan pukulan yang kuat, cita-cita yang kuat, keikhlasan yang kuat, terus la ilaha, maka hilanglah bahimiyah. Sabuiyah belum hilang. Siapa sabuiyah? Sifat serigala, harimau. Oh, itu mah haram, halal, hantem. Sifat itu ada di manusia? Ada di manusia macam-macam. Lalu nafsu iblisia, nafsu syaitonia, jinnya ada. Pokoknya itu semuanya konflik manusia itu. Maka tatkala manusia akan melindungi diri hanya dengan kekuatan kekayaan, keilmuan, populer, akan dijadikan diri bukan melindungi diri, bahkan menarik diri, menuntut dituhankan, menuntut pujian, menuntut pengakuan orang. Yang ada dicekam ketakutan, takut orang tidak menghargai, takut orang tidak memilih, takut orang tidak menghormati, yang akhirnya segala bentuk ibadah akhirnya untuk menuntut pengakuan insan hamba-hamba Allah, padahal pujian hanya milik Allah yang maha segala-galanya. Bidorbin sadidin biqauli la ilaha, pukullah dengan pukulan yang kuat hati kita supaya runtuh, supaya lunak, supaya muncul ingat Allah yang sebenarnya bahwa kita adalah hamba. Maka tatkala itu tidak ada, muncul bahimiyah masih muncul, itu pun akhirnya tidak ada, muncullah insaniyah, menjadi mutmainnah. Kalau sudah insaniyah, mutmainnah, rindu Allah, maka dikirnya sudah masuk ke kolbun, bahkan sudah masuk ke ruh. Kalau sudah masuk ke ruh, cinta Allah, ridho pada Allah, maka Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, orang-orang yang ada di pesantren Al-Hilmi, amin. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu pada Tuhan. Kapan? Waktu sekarang? Bukan hanya waktu itu mah final hasil kerja sekarang, waktu hidup, waktu sehat. Pergilah kamu kepada Allah. Waktu ibu di kebun, waktu ibu di mall sekalipun, waktu bapak di kantor, waktu bapak di sekolah, waktu bapak di mobil, di pesawat, di mana saja bapak berada, kembali pada Allah. Nah, dengan apa? Dikir apa ya? Dikir yang wala sautin wala harfin, yang tidak ada suara dan tidak aksara. Tidak ada aksara. Itulah rahasia Bapa dengan Allah. Fungsikan dikir Naqsabandiyah yang disebut dikir hobi. Mudah-mudahan Allah meneguhkan. Amin. La ilaha. Selalu ingat Allah. Radiyatan mardiyah, buahnya ridho ibu pada Allah, Allah pun ridho pada ibu. Ridho tur dipika ridho. Tos ridho tur dipika ridho ka mana? Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba kami. Kata Allah, hamba kami yang mana? Anbiya wal mursalin, syuhada wal mujahidin, ulama ul amilin, aulia was solihin, asfiya wal zakirin. Ayo bersama dia terus masuk. Diabadikan Allah. Amin. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Amin. La ilaha. Itulah zikir. Lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah, lagi siang ingat Allah, lagi malam ingat Allah, lagi suka ingat Allah, lagi duka ingat Allah. Ibu makan ingat Allah, bapak minum ingat Allah, makan ibu minum bapak di rahmat Allah. Amin. Rahmat adalah manfaat maslahat di dunia, selamat barokah di dunia dan di akhirat. Itu rahmat Allah yang tak terhingga. Ibu dagang, ibu tani, bapak bingung, bapak bahagia, aktifkan, hubungkan diri pada Allah. Karena di dunia hanya sementara, betul Pak? Karena di dunia tidak akan lama. Yang sakit 1 minggu sementara, yang sakit 1 bulan sementara, yang sakit berapa bulan pun sementara. Ingat Allah di waktu sakit, ibu diridhoi Allah. Berjalan ke puskesmas, berjalan ke para ulama, minta doa, melaksanakan bagaimana kasab untuk berobat. Silahkan aktifkan hati, tetap tafwid tawakal pada Allah. Berobatnya ibu, berjalannya ibu, memohon doa kemanapun, menjadi nilai ibadah syariat. Hati ibu tafwid, hati bapak tafwid, menjadi ibu berhakikat. Karena itu syarat tauhid. Dijalankan dua-duanya, itulah thariqat, membawa syariat, menyertakan hakikat, yang akhirnya buahnya makrifat. Amin. La ilaha. Naik, itulah. Maka tidak ada satu yang lebih penting, semuanya. Syariatnya penting, thariqatnya penting, hakikatnya penting, makrifatnya penting. Satu kesatuan kan, satu napas kan. Tugasnya syariat di alam dohir, mengatur gerak dan diam kita untuk beribadah, sholat, badan, pakaian, tempat, makan harus bersih, betul kan? Hadapkan wajahmu, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke masjid haram, arah dari Indonesia ke sebelah barat kan? Itu. Hati kemana? Hati bapak, hati ibu kemana? Itu tauhid. Ya Rabbal masjidil haram, ya Rabbal masyaril haram, ya Rabbal rukni wal maqam, ya Rabbal khilli wal haram,
ya Rabbana ya Allah. Wajah ibu, badan ibu menghadap ke Masjidil Haram. Ruh ibu, jiwa ibu, hati ibu menghadap kepada pemilik Masjidil Haram. Tuhannya Masjidil Haram siapa? Allah. Tuhan halal dan haram siapa? Allah. Tuhan Masyaril Haram siapa? Allah. La ilaha illallah. Menyatu antara ucapan dan ingatan, menyatu dikir jahar dan dikir khafi, qadiriyah wa naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan mengamalkan, amin. Mengamankan, melestarikan bihaqi la ilaha, itu dikir jahar dan dikir khafi dimensi toriko yang menghimpun semua toriko, karena intinya jahar dan khafi itu dibawa kemana. Dikir khafi tidak tahu, malaikat hafadah pun tidak diberi izin tahu, hanya ibu dan bapak kepada Allah. Maka semua amal diantarkan malaikat menuju Allah. Dari gerak ibu, napas bapak masih diantarkan malaikat, tapi ruh dalam hati ibu hanya ibu sendiri bersama. Maka banyak yang sudah hampir sampai melewati langit ketujuh, sudah masuk ke sanah Jabarut oleh malaikat di bawah, pas mau ke lahut, maka kata Allah, sampaikan lagi ke pemiliknya, karena dalam ruh dan jiwanya tidak ada untuk aku, semuanya hanya untuk kepentingan yang selain aku. Na'udzubillahi min, itulah yang sering ada dalam hati kita kan. Maka sebelum zikir kita tetap memohon ampunan pada Allah, astaghfirullahal ghafurur. Dan akhir zikir pun juga kita berdoa setelah doa ampun, astaghfirullah min kulli dzanbi wa atubu. Lalu aktifkan kepadanya dengannya. Akhirnya semuanya bersamanya, dimanapun tidak bisa menghindari ingatan kita kepadanya, hidup selalu. Lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar. Lakal kullu, milik engkau segalanya ya Allah. Minkal kullu, darimu segalanya ya Allah. Ilaikal kullu, kepadamu semuanya ya Allah. Ilaikal kullu, darimu juga, kepadamu juga. Wa kullu kulli, dan semuanya, dari semuanya dengan rahmatmu ya Allah. La ilaha illallah. Lalu terbaca, ibu suka buang air besar, bapak suka buang air besar, betul. Tatkala sudah terbakar semua latifah, dari mulai latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa, masuk ke seluruh anggota tubuh, semuanya organ tubuh rohani sudah semuanya terisi, maka merilai kepada organ tubuh jismani, latifatul qalam. Semuanya sudah disinari dengan cahaya ma'rifat, mahabbah, pengenalan kepada hadirat zat yang maha sempurna. Maka akhirnya semuanya akan tersyukuri dengan kepadanya. Coba waktu ibu, di waktu bapak mengeluarkan air besar, akhirnya muncul getaran jiwa, ingat kepadanya. Jadi ibadah juga tidak terhalang oleh buang air besar ataupun buang air kecil, termasuk waktu head bapak dan ibu itu aktif, maka untuk mengisi segala ruang dan waktu kalimah itu, maka kalimah tak terhingga. Di waktu buang air besar bapak dan ibu tidak terasa masuk ke kamar mandi, lalu bapak merengu, kata orang Sunda matuluy, ngaluarkeun kotoran bari menyeng bro 2 cm keluar, 3 cm, paling panjang 4 cm. Ini semuanya kasih sayang Allah. Coba kalau 5 meter belum berhenti, kalau 5 meter belum putus, betapa daruratnya ibu buang air besar, betapa daruratnya bapak buang air besar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, semua masuk
Mungkin juga bisa berlinanglah air mata di waktu buang air besar ataupun buang air kecil. Jangan tinggalkan kami ya Rob, jangan biarkan kami ya Rob, jangan campakkan kami harapan kami ya Rob. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan kami milikmu darimu dengan kekuasaanmu, bahkan dengan anugerah kasih sayangmu ya Allah. Oleh karena itu jangan campakkan kami cita-cita kami, ilahi anta maksud. Ya Tuhan, Engkaulah yang aku maksud. Waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Atini, berilah kemampuan aku ya Rob, berilah aku kekuatan ya Rob. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, mencintaimu dan mengenal ma'rifat padamu dalam segala gerak dan diam kami ya Allah. La ilaha. Lihat, kalau dibaca di sini kan capek, harus berhubungan dengan manusia, betul. Maka zikir inilah fungsikan dalam segala keadaan. La ilaha. Itulah dzikrullahi akbar, yang akhirnya dijemput di waktu sekarat, di barzah pun akhirnya raudhatun min riyadil jannah. Amin. Ya, taman dari pertamanan surga. Bahkan kalau zikirnya terus merubah musyahadah, kata Syekh Sultan Aulia dalam kitab Sirrul Asrar, tidak akan berhentikan di karantina barzah, akan langsung di sisi hadirat Allah, pemilik barzah, pemilik dunia, pemilik akhirat. Amin. Surganya pun surga ma'arif. Kalau sudah mendapatkan surga ma'arif, otomatis jannatul ma'wa, jannatul adli, jannatul firdaus, Allah sudah jelas akan dikasihkan. Karena surga ini sudah ditanamkan oleh Bapak dan Ibu di dunia ini. Surga ma'arif itu surga ma'rifat yang dihidupkan dengan kolbun Bapak, kolbun Ibu, yang terekspresikan dengan amalan keseharian, gerak dan diam Bapak dan Ibu, yang tidak berpaling dari kekasihnya Allah Azza wa Jalla. La ilaha. Maka di masarnya pun juga apa? Hamba ahli zikrur rahman di masar babungan, aman taya kesulitan karena ridho na pangeran. Amin. Mudah-mudahan sing jadi akhlak kurang. Amin. Sabada urang wau ieu haram ieu halal, muga Gusti masihan kakiatan mam halal. Amin. Walaupun banyak yang menggiurkan tapi haram pandangan Allah, muga Gusti abdi sadaya dipasihan kakiatan tidak melakukan apa yang diharamkan Engkau ya Allah. Amin. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan apa yang dihalalkan Allah, apa yang diridhoi Allah, apa yang dicintai Allah. Itulah radhiyallahu anhum wa radu an. Alladzina amanu asaddu hubba lillah, yaitu orang-orang yang beriman yang sangat mencintai Allah. Di ayat keberapa itu surah Al-Baqarah? Ayat ke-165, betul kan? Maka qadiriyah anak sama dia coba tajribahkan. Ya, mudah-mudahan menjadi pengalaman 165 minimal. Amin. Maksimalnya lebih baik, lebih banyak lebih baik. Itulah, mohon maaf kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan tausiah untuk diri saya dan untuk saudara-saudara semua ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan manfaat maslahat di dunia dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah telah mempertemukan saya dengan Bapak di kota Bandung ini, di masjid pondok pesantren Al-Hilmi ini. Ya Allah, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan abi sareng ibu sadaya engke oge disarengkeun di surga Firdaus manten. Kumang rupi ridho sareng rahmat mantenna, kumang rupi anugerah mantenna. Ya Allah, moga Gusti, walaupun kami tidak mungkin bisa menghitung kebanyakan dosa kami, karena banyak berlumuran dosa di hadapan, walaupun dambaan dan cita-cita kami ingin selalu mendapatkan ridho dan rahmat, tapi fakta dan nyata yang berlumuran dosa adalah kami. Tapi sungguh Engkau maha segala-galanya, karena Engkau telah berfirman dalam hadis kunci, sabaqat rahmati ala ghadabi, mengungguli rahmatku kepada benduku. Jadi munggulan rahmat anjeunna kana bendu anjeunna. Mudah-mudahan urang pinuh ku rahmat mantenna. Amin. Yang akhirnya Bapak dan Ibu selesai jam tayang, kontrak hidup habis,
akhirnya berpisahlah jiwa dan raga, akhirnya piala tertinggi, termulia, teragung Allah kasihkan kepada kita. Apa gerangan? Tak lain dan tak bukan, ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, dengan ridho dan rahmat Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.